Halo pemirsa News Update Tribun Sumsel dan Sri Peko TV, kembali lagi bersama saya Eis. Dan di podcast hari ini kita kedatangan tamu yang menyegarkan mata ya tentunya buat saya. Tapi bagi penonton yang nonton ini juga pasti seger nih, langsung sling gitu lihat ya. Oke, di sini ada Kiran. Halo Kiran. Halo. Iya. Jadi disclaimer kalau Kiran ini sebetulnya adalah penyanyi muda. Saya bisa katakan ini penyanyi baru ya. Bibit baru di Palembang yang mungkin Anda semua harus tahu nih. Nah, Kiran bukan ya kira-kira. Oke, Kiran, boleh diperkenalkan dulu nih profilnya. Kalau saya kasih tahu sedikit nih ya, Kiran ini dia ini asli putra Palembang. Nah, ya Palembang ya. Nah, kira-kira boleh deh Kiran perkenalkan diri dulu. Halo semua, aku Kiran, lahir di Palembang. Sekarang sih umurnya 26 ya kalau nggak salah, kelahiran 97 pokoknya. Nah ini apa nih, kenalannya apa aja nih? Ya jadi ini kegiatannya apa nih Kiran? Lagi sibuk apa? Kegiatannya ini mengajar sehari-hari. Cuman belakangan lagi pengen buat lagu, rilis. Oke, jadi makanya menjurusnya ke musik ya. Oke, jadi memang dari kecil musik ya. Interestnya ke musik. Iya. Oke, nah. Nggak tahu sih dari kecil kan diarahin ya, jadi ikut doang. Oh diarahin. Iya, tapi sebenarnya mau juga. Mau juga. Oke. Sebelum lebih jauh ke sana nih Kiran. Kiran ini ternyata punya nama yang unik ya. Asli orang Palembang tapi namanya nama orang Bali. Oh, depannya. Ya, iya. Nyoman Kiran Sebastian. Emang asli orang tua orang Bali? Enggak. Orang tua Palembang juga. Oh, Palembang Cuman juga. Katanya ada keturunan Bali. Tapi kayak kakeknya. Oh gitu. Jadi ada campuran darah Balinya. Ya, papa saya juga bilangnya mungkin ada. Dia juga nggak tahu. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya asli Palembang tapi boleh lah ya. Anggaplah seperti Bali Iya, ya. oke. Tapi kalau saya ngobrol sama dia kayak ngobrol sama Morgan loh. Morgan Smash. Agak mirip ya saya. Oke, Kiran. Jadi pemirsa, Kiran ini dia akan sebentar lagi akan merilis single terbaru ya. Ini single perdana. Pertama. Oh, pertama. Berarti emang ini pertama kali punya lagu sendiri. Sebenarnya lagu sendiri itu udah punya 2 apa lebih lah. Tapi itu dipakai untuk pas kuliah. Jadi kan kuliah tuh ada konser sendiri. Nah, itu wajib dibuat lagu original. Lagu original tuh lagu sendiri bukan lagu orang. Nah, itu udah buat beberapa lagu tapi itu instrumental. Oh gitu, cuman instrumen aja. Tapi itu bukan publish untuk umum gitu. Cuma untuk konser, udah nggak diapa-apain lagi. Konsernya apa? Konsernya di mana maksudnya? Konsernya untuk syarat kelulusan. Oh gitu. Oh jadi karena syarat pendidikan ya. Emang kuliahnya di jurusan musik? Iya, musik. Sound design sebenarnya. Sound design. Sound design and music production. Wah, apa tuh? Apa tuh boleh jelasin, Kiran? Indonesianya sih desain musik dan produksi suara. Desain bunyi dan produksi musik. Nah itu jadi belajar semua tentang desain sama bunyi. Pokoknya semua tentang desain sama bunyi itu kita pelajarin. Oh gitu. Contohnya kayak yang paling umum arrange lagu, buat lagu. Terus kalau film itu ada buat backing musiknya, background musik. Ada sound effects, terus voice over yang dubbing gitu segala macam. Ada juga kayak megang mixer, kayak live panggung gitu. Ada juga kalau ruangan butuh sound atau akustik yang bagus gitu kita belajar. Wow, cool. Berarti Kiran semuanya mempelajari itu ya selama perkuliahan. Selama kuliah. Makanya gelarnya SSN ya. Betul. Sarjana Seni. Wow. Tapi dapetnya seni, nggak tahu kenapa. Harusnya musik ya? Mungkin secara umum kali ya. Diambil secara umum ya kali ya. Oke. Nah, dari situ pasti ada dong kayak background. Sebenarnya Kiran dari kecil tuh kan tadi udah dikasih tahu duluan kalau emang diarahinya ke musik gitu ya. Nah, pernah nanya nggak sih ke papa atau ke mama misalnya kenapa diarahinya ke musik gitu? Nggak pernah nanya karena memang papa tuh tahu band Musi River Boys gak? Musi River Boys. Zaman dulu banget. Kayaknya saya belum lahir ya. Umurnya berapa? Seumuran lah kita.
Nah itu emang personil band. Mm-mm. Dan ada sekolah musik juga sendiri. Oh gitu. Jadi anaknya digiring ke sana, ke Mm-mm. musik dulu. Kiran anak nomor berapa nih? 2. Anak nomor Dari 2 dari 3. Kakak sama adik juga di musik. Tapi yang kakak tuh kuliahnya hukum. Kuliahnya Adik juga hukum. Oh ya. Ya, Berarti cuma aku Kiran yang- sendiri Yap. yang ke musik. Tapi kakak sama adik pernah nggak kayak kalian collab bertiga gitu bikin lagu misalnya atau? Kalau bikin belum, tapi cover doang gitu. Oh gitu. Ada di Instagram kalau mau lihat. Oh ya, apa Instagramnya? Kasih bocoran aja. @Kiran namanya. @Kiran. KIERANNKS. Oke, jadi di situ bisa dilihat ya cover-cover Bisa sama lihat. kakak adiknya ya. Ya. Oke. Nah, Kiran, dalam proses panjang mungkin Kiran untuk menempuh pendidikan musik, terus kemudian juga akhirnya akan merilis single pertama gitu. Apa sih tantangan di dalam proses perjalanan itu? Kalau perjalanan musik sih tantangannya paling susah cari duit kalau di Palembang. Maksudnya marketnya nggak seluas di Jakarta. Oke. Kalau di Jakarta kan kalau kuliah temen-temennya main musik semua. Kalau ada wedding atau ada minta bantu perform itu kan cepat. Terus Ladangnya panggung banyak lebih ya. Nah, Oke. kalau di Palembang temennya nggak ada, panggungnya juga berkurang. Sedikit Apalagi ya? kemarin lulusnya pas deket-deket COVID tuh. Oh. Nah itu mulai turun. Berarti Kiran ini di universitas Apa sebut nih? apa? Oke, Pelita Harapan. Oh, Pelita UPH. Harapan di Jakarta ya. Di Karawaci. Oh, jadi emang lamanya juga menempuh Di situ. pendidikannya di Jakarta. Jadi selama di Jakarta emang perbedaannya terasa sekali ketika pulang ya. Jauh banget. Jauh Banyak banget ya. teman-teman juga ada kan dari Palembang beberapa itu balik Palembang itu musiknya kayak mati. Redup ya Nah, jadinya jadi ya. mereka buka restoran lah jadinya buka apa. Oke. Ada yang mutusin buat stay di Jakarta tetap. Nah, kalau gitu kan udah terasa nih perbedaannya gitu antara di Jakarta sama di Palembang tuh panggungnya mungkin agak sedikit ya gitu ya. Nah, selama itu juga mungkin itu jadi alasan Kiran ya untuk bikin single pertama ini. Atau Iya. emang sebenarnya udah dipersiapin di Jakarta? Enggak, belum di Jakarta. Oh, oke. Jadi sebenarnya buat single ini karena pengen ninggalin sesuatu lah di dunia. Jadi pasti kayak hidup tuh ada buat sesuatu lah yang ditinggalin gitu. Jadi buat keturunan-keturunan atau teman-teman yang ntar masih hidup bisa dengar. Jadi ada karya gitu ya. Iya, peninggalan. Oke. Gitu. Jadi karyanya berupa single dan berjudul We Are. We Are. Oke, nah ini unik ya, maksudnya judulnya bahasa Inggris dan We Are. Kayak nanggung gitu ya, We Are apa nih gitu. Nah, ini apa nih? Dari mana nih inspirasi bikin We Are ini? Inspirasi ini dari pengalaman. Apa pengalaman Bukan apa pribadi tuh? lah Aduh ya. kepo ya. Bukan pribadi, pokoknya We Are nih ceritain tentang si cowok itu ketemu si cewek, suka, deketin, pacaran, putus, akhirnya dia sadar kalau udah putus nih beneran gitu. Oh gitu. Jadi menyadarkan si cewek ini kalau hubungannya Si udah cowok. bener. Oh si cowok udah beneran selesai Beneran gitu. selesai. Karena kebanyakan suka gagal move on ya, susah move on. Iya, mungkin. Makanya ada We Are ini. Oke. Kalau boleh tahu liriknya seperti apa? Yang paling mengena gitu. Ada lirik seperti apa yang Kiran tulis? Liriknya I know this is true. Jadi aku tahu ini beneran. Ini nyata Ini gitu nyata. ya. Akhirnya tapi itu cuma 1 kali di belakang kalau nggak salah. Oke, menarik ya We Are. Jadi emang benar-benar menceritakan kalau hubungan itu udah selesai kata Kiran. Untuk menyadarkan semua laki-laki yang kalau udah putus udah ya, ini udah bener putus gitu. Oke Kiran, boleh dong kita denger refnya mungkin di We Are ini seperti apa? Langsung aja nih. Langsung aja boleh. Oh girl, you love me too. Babe, you always care for me. Yeah, you know we know this was true. Oh girl, you loved me too. Babe, you always care for me. Yeah, I know we know this was true. Itu ya? Gitu. Wih, keren. Salah dikit gak apa-apa ya?
Emang salah ya? Oke, enggak kok, itu bagus, keren. Oke. Jadi itu udah ngasih tahu lah ya kalau misalnya itu udah selesai. Nah, kira-kira nih dari pertama mendengarkan lagu We Are itu ke siapa dulu nih minta apa kayak koreksi gitu? Kasih ke adik. Oh, adik. Kenapa adik? Kenapa Karena- nggak papa? Karena papa kerja sibuk pergi terus. Oke. Mama nggak ngerti musik. Mm-mm. Si kakak udah nikah. Mm-mm. Jadi di rumah tinggal adik. Oke. Iya. Apa responnya waktu itu? Responnya, oke. Gitu. Biasa lah ya kalau adik. Oke, kalau ke teman-teman gimana respon? Belum. Oh, belum. Karena Karena nanti di spill ke umum. oh gitu. Tapi udah cerita sih kalau mau buat single banyak yang interested. Oke. Kiran ketika menulis lagu We Are ini apa yang ada di pikiran Kiran untuk single ini supaya jadi apa selain jadi karya yang ditinggalkan di dunia gitu misalnya? Pengennya sih terkenal, Mm-mm. bisa di cover dan lain-lain. Cuman tujuan utamanya bukan nyari ke fame gitu sih. Oh, Tapi itu. emang pengen Emang karya aja karya gitu ya. buat sesuatu Oke, tapi Buat menurut Kiran sesuatu. sebetulnya karya tuh apa sih? karya. Karya tuh apa sih dan sepenting apa di hidup Kiran gitu? Karya tuh mungkin gambaran isi otak atau kepribadian tiap-tiap orang kali ya. Jadi kan tiap orang pasti punya sifat, kepribadian, tingkahnya, apapun itu beda-beda. Mm-mm. Nah, dia bisa nuangin ke satu karya. Kalau musisi mungkin ke lagu ya. Mm-mm. Kalau tukang masak mungkin ke makanan. Kemasakannya. Itu cerminan ke orangnya mungkin gitu. Oke, jadi emang cerminan dari kepribadiannya sendiri ya dan akan menghasilkan karya. Iya. Oke, selain We Are mungkin ada lagu lagi nggak yang lagi proses tulis? Sebenarnya buat apa tema-tema lagunya, konsep-konsepnya udah. Cuman itu untuk next mau buat mini album Oh wow, tahun cool. depan sih. Rencana sih Maret atau April gitu. Maret atau April. Iya, Nanti di April. spill lagi ya. Oh iya. Tapi Oke. sekarang belum Belum ya. Tapi rencananya memang udah pengen banget punya mini album lah. Iya, Oke. Jadi kalau mini album mau dinamain apa? belum tahu. Belum tahu ya, tapi baru masih Cuman ini rencana. nyambung. Nyambung Jadi ya? ceritanya udah dibuat kayak konsepnya dari kan ini lagu pertama. Mm-mm. Mau buat sampai ke 8 atau ke 9. Jadi 2 mini album ini harus connect. Oke. Dari awalnya dia kan ini sedih nih, masih kayak sadar kalau ini nyata. Lagu kedua kemungkinan sih dia masih galauin kalau ini nyata gitu. Oke. Terus ntar ke belakangnya baru nanti improve diri sendiri. Oh, biar grow. dapetin yang lain. Oke. Move on ya, mulai move on gitu, mulai cari yang baru. Oke. Nah, kalau Kira sendiri dari kecil sampai ke dewasa ini ada interest musik yang berubah nggak? Misalnya kecil tuh sukanya rock misalnya atau pop gitu. Pas dewasa ini sukanya jadi genrenya apa gitu. Nah, kalau genre mungkin dari kecil tuh dididiknya klasik, Oh, klasik. tapi sampai sekarang nggak suka. Maksudnya kayak bosen, sorry ya, Oke. bosen terus jadinya ke pop sih. Ke pop ya. Sempet juga belajar jazz gitu, cuman susah banget. Susah ya. Jadi mending dicampur. Pas kuliah juga susah banget tuh jazz. Jadi campur, terus kalau instrumennya dari awal sih nyanyi dulu. Dari kecil udah bisa nyanyi, joget-joget sana sini. Oke. Itu cerita, katanya kan diceritain. Baru belajar ke piano. Oke. Habis belajar piano, baru sempet belajar di SD itu belajar drum, Oke. gitar, Mm-mm. terus biola juga. Wow. Baru kuliah akhirnya saksofon. Kalau di total berapa alat musik yang dikuasain sama Kiran? Kuasain ya? Bisa aja ya? Oke, bisa deh. Bisa. Vokal, termasuk nggak vokal? Termasuk lah ya, nyanyi ya. Iya, mungkin lah. Saya agak kurang ini soalnya. Drum, Heeh. gitar, bass, saksofon, biola. Udah kali. 6 alat musik. Iya. Gila, keren. Saksofon bisa juga tuh. Saksofon bisa kuliah ambil itu. Oh, wow, keren. Instrumen majornya. Dari 6 alat musik itu yang paling susah apa? Paling susah tuh saksofon. Saksofon ya. Karena dia harus tiup
main. Harus kontrol nafas juga ya. Iya. Saksofon ya. Apa? Capek ya. Capek. Kalau piano enggak Kalau susah. piano tuh bukannya susah tapi kompleks. Oh, Paling gitu. kompleks, paling kan dia rentang nadanya paling luas. Dan harus cepet juga ya itu. Bisa cepat, bisa lambat juga. Oke. Lebih apa ya? Lebih lengkap lah kalau piano tuh. Itu ya. Kalau saxophone kan cuma bisa kita niup jadi melodi utama lah. Kalau piano kita bisa ngiring, bisa kayak gitar, betul. ya kayak drum juga bisa kita pukul ya piano. betul. Tapi yang paling menarik buat Kiran apa? Saxophone ya. Karena paling sulit dan paling menyenangkan mungkin ya. Kalau udah bisa ya. Jarang kan ada yang bisa main. Iya, betul. Di Palembang nih kayak keren gitu. Kenapa nggak coba kayak misalnya di Palembang kan banyak wedding juga atau gabung sama WO gitu misalnya. Oh iya, dulu sempat gabung sebelum kuliah. Cuman pas gitu. kuliah kan pergi. Jadi vakum. Pas pulang sempat berapa kali main. Terus sekarang lagi mau buat sendiri. Oh gitu. Buat band sendiri. Oke. Boleh lah nanti ada mungkin video-video Kiran pernah perform di mana gitu, nanti biar disiarkan juga di sini gitu, biar dilihat gitu. Artinya dari kecil memang Kiran udah interest banget sama musik dan akhirnya sekarang udah punya karya satu yang judulnya We Are nih lagunya. Bentar lagi nih rilis. Bentar lagi. Tanggal berapa sih? 24 November. 24 November. Wah, udah hitungan minggu dong ya? Ya, tanggal berapa nih? 9 ya? Tanggal 9. Iya. Oke. Ini tapi ini ya saya mau kasih tahu kalau Kiran ini ternyata punya sekolah musik loh. Oh. Iya, betul. Boleh cerita ini kenapa bisa akhirnya mendirikan sekolah musik dan namanya apa? Jadi kalau ngajar ya. Ngajar musik ya pastinya. Dari SMP kelas 3. Itu ngajar anak-anak kecil, ngajar piano kalau nggak salah dulu sama keyboard. Mulai SMA itu sempat stop karena mau UN. Zaman aku dulu UN kan, sekarang nggak ada. Udah beda lagi ya. UN terus. Nah pas kuliah mulai lagi ngajar, ikut dosen, terus ngajarin junior, terus ikut sekolah musik dosen juga ada. Terus udah balik ke Palembang, ngajar juga di sekolah musiknya papa, tapi berhenti. Habis itu mulai deh karena nganggur, jadi aduh ngapain nih, bisanya apa, bisanya main musik, berarti ya udah antara ngajar atau bikin lagu. Waktu itu bikin lagu malas banget, nggak ada seniat sekarang. Jadi sekarang waktu itu ngajar mulai 1-2 murid. Sekarang udah lumayan lah. Udah lumayan tuh berapa kira-kira? 10 lebih lah. 10 lebih lah. Ya itu udah tapi itu dari tahun 2022, tahun lalu berarti. Dari tahun lalu ya. Gak apa-apa kan merintis ya namanya juga kan. Pelan-pelan aja nanti jadi 10 100 jadi 100 1000 kan. Kan gitu. Sukses kan menata nih ya kan gitu. Nama sekolah musiknya apa Kiran? Sebastian Musik. Sebastian Musik. Pakai nama belakang. Oh iya, nyoman Kiran Sebastian ya. Oke, Sebastian Musik itu di mana ya lokasinya kalau di Palembang? Belum ada. Oh belum ada. Jadi sekarang sistemnya ngajarnya private ke rumah-rumah. Oh gitu. Targetnya kayak gitu. Oke. Teman saya yang itu mau belajar musik nggak sama Kiran? Pel. Ayo, sekarang ya. Tapi emang umum ya, maksudnya dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun. Kalau bisa udah bisa baca ABC lah. Soalnya kalau di bawah itu agak susah. Agak susah ya. Nangkepnya juga. Ya, karena otaknya udah banyak pikiran ya kalau udah dewasa. Tapi yang dewasa ada? Dewasa ada. Ada. Terakhir yang umurnya 40-an. Oh, itu masih itu belajar saksofon. Wow. Dia mau dan latihan. Keren. Bagus udah bisa ini. Belum, sekarang lagi stop. Oh, masih stop. Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting yang namanya belajar tuh kan setiap waktu, setiap hari, nggak kenal umur ya. Kiran aja di usia 26 tahun ya. 26 ini udah punya sekolah tuh udah ibarat kata orang Palembang beguyur kan. Beguyur baik kayak gitu. Ya, mudah-mudahan lah sukses ya. Oke. Kirain ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman Tribun Sumsel dan Tripoko TV tentang musik misalnya, atau tentang anak-anak muda yang emang interest juga sama musik, nyanyi, menulis lagu gitu. Pesan mungkin jangan gampang insecure. Zaman sekarang kan lagi viral tuh insecure, anxiety. Aku juga gitu sebenarnya. Jangan
jangan biarin insecure sama anxiety-nya nge-cover diri. Jadinya apa-apa takut, apa-apa nggak berani. Mulai dulu. Yang penting mulai dulu. Kayak aku nih mulai, walaupun sangat-sangat tidak pede. Step by step ya. Ini aja deg-degan banget. Yang penting mulai dulu. Kalau di notice orang yang terkenal, bagus. Itu bonus lah istilahnya. Yang penting kita mulai. Kalau kita mulai, kita bisa tahu apa yang terjadi setelahnya mungkin. Betul. Sama, jangan lupa dengerin lagunya. Itu yang paling penting. Betul. Jadi bisa dikoreksi juga ya ketika udah nyiptain lagu, didengerin, apalagi feedbacknya apa, kurang gitu. apa. Oke deh. Oke, harapannya sama-sama juga. Kita juga melihat Kiran yang semangat gitu ya, udah punya karya satu yang judulnya We Are tadi. Harapannya sama supaya mungkin nanti bisa diterima oleh masyarakat luas ya, khususnya Palembang. Mungkin pas lagi banget cowok-cowok yang baru putus kan denger itu, wah masuk nih. Jadi banyak banget. Oke, nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya loh Kiran. Nanti di spill ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk perbincangan di podcast ini Kiran sampai di sini dulu. Nanti kita tanya lagi ke Kiran update-nya seperti apa. Nanti demo-demo lagunya mungkin bisa dikirim ke editor ya, supaya teman-teman yang nonton podcast ini bisa dengar. Oke, boleh sekali lagi medsos Kiran nih. Medsosnya semuanya sama, @KIERANNKS. Oke. Oh ya, jangan lupa ini ditayangin jam 7 malam ya. Nanti bisa dipantengin, ditonton. Karena kalau misalnya mau dengar suara Kiran semerdu apa, nah ini pantengin nih. Oke deh, terima kasih Kiran sudah hadir di podcast kami di Update News Tribun Sumsel dan Sripoku TV. Mudah-mudahan nanti sukses singlenya, rencana mini albumnya, kemudian sekolahnya juga semakin maju, semakin banyak teman-teman yang mau belajar sama Kiran juga ya. Kita tunggu kesuksesan yang akan mendatang. Datang lagi ke Tribun. Jangan lupa dengan Tribun dan Sripo ya. Kalau udah punya karya baru. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa Tribun Sumsel dan Sripoku TV yang sudah menyaksikan perbincangan podcast kami kali ini dengan Kiran, anak asli Palembang tapi nama orang Bali. Kami juga nanti kita akan tunggu selanjutnya apa nih karya-karya kerennya Kiran yang akan datang gitu. Terima kasih sudah menyaksikan kami di News Update. Nanti kita akan berjumpa lagi di kemudian hari dan bintang tamu yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.